Annyeong. Hai, assalamualaikum. Kameranya mana sih? Sini. Tapi kameranya di sana. Aduh, udah lama banget gak bikin video. Pasti. Oke. Yaudahlah, nanti coba lagi kalau emang. Maksudnya di next video. Video ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk diriku sendiri. Jadi udah lama banget aku nggak bicara seperti ini yang dimaksudkan untuk diupload YouTube. Ya meskipun aku memang sudah punya channel YouTube yang sangat lama, tapi dengan subscriber yang tidak seberapa itu, tapi aku bangga. Dan video-video yang pernah aku upload itu aku privacy, why? Adalah, tapi aku mau cerita sedikit. Beberapa waktu belakangan ini ada yang nge-inbox aku di Messenger, ada yang nge-DM aku di TikTok, ada juga yang nge-DM aku di Instagram, bahkan ada juga yang ngejapri aku di WhatsApp. Beberapa dari mereka itu menuliskan sesuatu yang random, yang tidak terduga, kayak yang tidak pernah aku pikirkan gitu, kalau akan ada orang-orang asing, orang-orang luar yang berkata seperti itu sama aku. Beberapanya seperti ini. Ada dari mereka yang bicara, kok tulisan kamu gak kamu bikin buku aja sih? Ada juga yang, kamu punya channel YouTube kan, kenapa gak kamu terusin gitu. Ada juga yang, ayo dong kak nulis lagi katanya, kok tulisannya berhenti di situ aja beberapa bulan yang lalu, dan itu pun jangkanya banyak banget, maksudnya tuh selang waktunya tuh senggang-senggang gitu loh, kayak nulis enggak gitu loh. Ya ampun, saya itu speechless, kayak orang yang gak sepenting aku ini ternyata ada juga ya yang memperhatikan gitu. Orang yang gak seberapanya ini tuh ada juga yang mau mellow. Nggak boleh, intinya ada yang memperhatikan sebegitunya gitu loh, yang bikin aku memutar kembali ingatanku ke beberapa tahun belakangan ini sampai detik ini. Ya ampun, ternyata selama ini banyak hal yang sudah aku lewati gitu. Tapi maksud dan tujuan video ini dibuat bukan untuk itu, bukan untuk menceritakan kepedihan yang aku lewati itu, atau kesusahan yang pernah aku lewati. Mungkin akan aku ceritakan di next video kalau memang ada yang mau dengerin. Ya mungkin bakal aku bikin sih, mungkin untuk sharing aja, Tapi makasih banget buat kalian yang udah DM aku seperti itu, yang udah inbox aku seperti itu, karena sampai ada yang nge-WhatsApp. Kenapa beberapa dari mereka bisa nge-WhatsApp aku? Karena nomor aku itu tuh kan aku kasih di postingan di TikTok, dan postingan itu aku sematkan ya. Why aku sematkan? Karena itu tuh kayak promosi gitu loh, kayak aku jualan buku nih di Taiwan, khusus yang di Taiwan boleh PO, dan kalau ada yang mau boleh nih DM ke nomor ini gitu ya. Aku pikir dari beberapa dari mereka mendapatkan nomor itu dari situ sih. Oke. Makasih intinya, sampai akhirnya aku bikin video ini, nge-tag video ini, dan aku bicara lagi. Nggak gampang sih sebenarnya bicara kayak gini dan ditujukan untuk publik, kayak sudah lama banget gitu kan, sudah lama banget aku nggak melakukan hal ini. Sepertinya aku akan
terbiasa, tapi sekarang omonganku masih muter-muter karena aku bingung banget. Intinya aku bakalan sering banget upload video di YouTube, insya Allah. Entah itu video daily vlog, video-video masak tentang resep-resep. Aku juga belajar sih selama ini sebenarnya bikin video kayak gitu. Cuman nggak aku publik aja, nggak aku posting di TikTok video-video aku jalan-jalan, video-video aku kegiatan aku sehari-hari aku bikin sebenarnya, cuman nggak aku kasih ke publik gitu loh. Cuman aku upload tapi aku privacy, just for me, untuk diriku sendiri aja. Mungkin kedepannya aku bakalan sering-sering sih bikin Q&A gitu juga untuk kalian. Taiwan tuh gimana sih gitu, udah berapa lama sih Taiwan? Ngomong-ngomong aku udah lama loh, dari 2015 sampai tahun sekarang berapa, 2022, woi 7 tahun di Taiwan. Pantesan belakangan ini tuh banyak banget yang kayak yang nanya kapan pulang, kok nggak pulang-pulang gitu, kapan nikah, kok nggak nikah gitu. Biasalah umur segini mah, karena kebanyakan teman-teman kita yang di rumah sana kan udah ada yang menikah, bahkan sudah mempunyai beberapa anak, 1-2 anak gitu. Ada yang sudah lamaran, ada yang sudah ya gitulah. Tapi karena kita yang sedang berada di jauh di negeri seberang ini, ya, karena itu kita belum nikah enggak sih. Kalau aku pribadi memang aku belum siap menikah, karena aku belum pengen menikah. Pengen enggak sih, aku belum ingin ke arah sana. Karena kalau mau ngomongin pernikahan ya, ini sedikit aja ya, mungkin kita nanti bakalan sharing tentang pernikahan dari pandangan aku yang belum nikah sih, nggak tahu sih. Karena aku punya beberapa teman, banyak sih, nggak cuma beberapa, bahkan aku belajar juga dari orang-orang tua. Karena aku punya teman di situ nggak cuma satu lettingan, adik-adik lettingan, bahkan sampai orang-orang tua. Itu aku juga punya teman orang-orang tua gitu yang sudah punya anak, yang sudah punya cucu, bahkan orang-orang yang aku belajar dari mereka. Itu kenapa juga yang mungkin bikin mindset aku tentang pernikahan itu berpikir kalau pernikahan itu nggak hanya merit udah gitu aja, tapi aku berpikir panjang tentang pernikahan tuh. Kalau bisa kan namanya orang menikah itu kan sekali seumur hidup ya, jadi ya sekali ya udah gitu. Kalau bisa punya pasangan, dapat pasangan yang sama-sama sefrekuensi, sejalan, dan arah tujuannya ke depan, visi misinya ke depan itu untuk diri sendiri, untuk kita, untuk bersama, bahkan untuk anak ke depannya gimana, kan harus, kalau bisa itu kan harus jalan, harus sefrekuensi gitu loh. Gitu. Jadi ada kurangnya, ada lebihnya, jadi bisa saling melengkapi. Nggak hanya nikah ya udah nikah enak-enaknya aja, terus nanti kalau pas ada susahnya jadi kayak orang tua ikut pusing, saudara ikut pusing gitu. Kan aku nggak pengen gitu juga. Jadi dari mental, dari pikiran, dari materi juga bener-bener aku pengen persiapin gitu. Walaupun aku seorang perempuan nih ya, perempuan yang nantinya bakalan ikut suami, pasti dong kalau perempuan. Karena di Islam nih ya, tolong nanti benerin kalau salah. Kalau di Islam itu kan laki-laki walaupun sudah menikah, dia itu tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk orang tuanya ya. Tapi kalau perempuan ketika dia sudah menikah, tanggung jawab orang tuanya, ayahnya, ibunya itu sudah lepas, dan tanggung jawab untuk si perempuan itu tuh sudah di tangan suami. Jadi surganya, ibaratnya kalau sebelum nikah surganya anak perempuan itu masih di orang tuanya, masih di bapaknya, masih di ibunya gitu kan. Tapi kalau ketika sudah ijab kabul, udah ada suami, jadi tanggung jawabnya surganya itu sudah di suami semua. Jadi kenapa walaupun seperti itu aku tetap maunya nggak cuman bawa diri aja gitu loh, aku harus punya sesuatu yang dibawa.
entah bukan hanya materi, bukan hanya materi. Aku harus punya pemikiran yang dewasa, yang bisa diajak ngobrol sama suami, yang ketika suami aku pusing aku harus bersikap seperti apa, ketika suami aku lagi ada dalam masalah yang down aku harus bersikap seperti apa. Aku sedang belajar itu. Dan kalau ada problem antara keluarga, aku harus seperti apa juga. Nggak mudah sih, sepertinya memang tidak mudah, karena namanya pernikahan itu kan katanya terus belajar ya, hidup kan terus belajar, dan pernikahan itu harus terus belajar. Setidaknya aku sekarang itu masih mempersiapkan untuk kedepannya agar meminimalisir sesuatu kegaduhan. Kalau minimal kalau kita sudah siap, sudah ngerti arahnya kemana, kalaupun ada kegaduhan itu kita akan bisa meminimalisir tuh ya, kira-kira seperti itulah. Karena sekarang itu kan kalau kita lihat banyak kan orang yang memikirkannya yang penting nikah aja, tapi nggak memikirkan kedepannya gimana, finansialnya gimana, gimana tempat tinggalnya, gimana nanti kalau ada masalah, gimana nanti kalau ada problem, nggak dipikirkan. Jadi kayak ya banyak orang yang bercerai itu, nauzubillah sih. Itu singkat dari pandangan aku tentang pernikahan, kenapa kok aku sampai sekarang belum nikah, dan kenapa aku sampai sekarang masih belum pulang ke Indonesia. Ya karena aku belum ingin. Selain itu aku juga masih nyaman di sini. Nyaman itu bukan berarti nggak mau pulang loh ya, beda. Nyaman, aku masih ingin menikmati sesuatu hal yang sedang diberikan oleh Tuhan sama aku. Keadaan seperti ini, mungkin banyak orang yang ingin ada di posisiku, tapi mereka nggak bisa. Jadi aku bersyukur aja, aku syukuri, alhamdulillah. Ada banyak cerita di balik semuanya sampai aku ada di titik sekarang ini. Ya udahlah, itu aja. Makasih buat teman-teman yang udah support aku sampai sekarang. Ada beberapa orang, ada someone juga yang selalu dukung aku sampai sekarang. Makasih yang udah gak ninggalin aku. Padahal beberapa dari kalian itu tahu gitu. Bahkan kamu tahu juga kurangnya aku, buruknya aku, ngedownnya aku, bahkan jerawat aku. Kekurangan tuh, jerawat itu kan salah satu kekurangan ya. Apalagi jerawatnya sampai banyak banget gitu kan satu muka, dan sangat-sangat tidak good kalau dilihat gitu. Tapi kamu tetap gak apa-apa, bisa diobatin, percaya deh. Asal kamu yakin, asal kamu mau usaha, ayo semangat. Bahkan memberikan effort untuk aku mengobatinya. Itu sesuatu hal yang gak bisa dilupakan sih, bukan main-main. Gak semua orang bisa bertahan di titik itu, tapi aku bersyukur kamu bisa bahkan sampai detik ini. Kamu siapa tuh? Ada deh. Udah, itu aja ya. Makasih ya. Mungkin kalian bisa kasih aku saran gak tuh, bisa kasih aku saran, bisa kasih aku masukan. Aku harus bahas apa sih, aku harus cerita apa sih. Yang jelas pastinya nanti aku bakal bikin daily vlog keseharian aku, video-video masak, dan aku bakal berkunjung ke tempat-tempat yang ada di Taiwan, di Kaohsiung terutama, karena aku tuh tinggal di Kaohsiung. Aku bakal cerita banyak banget tentang Kaohsiung. Aku suka banget di kota ini, kota dengan 1000 ketenangan, banyak ketenangan, tidak banyak kegaduhan, yang bikin aku nyaman sampai sekarang. I love Kaohsiung. I love you juga. You, siapa tuh you? Oke, udah gitu aja. Makasih ya. Kasih aku saran, boleh komen, bener-bener boleh komen, apalagi subscribe, dukung aku biar aku tambah semangat. Oke, makasih ya. Annyeong, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.